persebaran dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia. A. Klarifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifat kelestariannya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan potensinya. B. Potensi dan persebaran sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, di antara lain sebagai berikut. Hutan tropis. Hutan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim disebut juga hutan muson, banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai Nusa Tenggara. Hujan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana. Hutan sabana terdapat di Flores, Sumba, dan Timur. Hutan rawa. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Papua. Hutan gambut. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Hutan lumut. Hutan lumut terdapat di pergunungan tinggi Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan, yaitu sebagai berikut. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok produksi hasil hutan. Sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan bawah permukaan air. Minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrogen yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cairan atau padat, termasuk aspal mineral yang diperoleh dari proses pertambangan. Gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan tercampur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dalam proses pertambangan minyak dan gas bumi. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbaru secara alamiah dari sisi tubuh tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dengan suhu dalam waktu jutaan tahun. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Emas dapat ditemukan di sebesar Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga sebar Kalimantan, Jawa. Tembaga. Umumnya biji tembaga ini di Indonesia terbentuk secara magmatik. Pembentukan endapan magmatik dapat berupa proses hidromatal atau metabolisme logam tembaga mendukung industri, peralatan listrik, dan telekomunikasi. Bauksit. Bauksit adalah biji utama pembentukan alumni yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultrabasa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan bagian tenggara, Maluku, dan Papua. Timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Proses timah di Indonesia dapat di Pulau Sikmek, Pulau Kamun, Jandur, hingga Bakina di daratan Sumatera bagian utara. Intan. Intan adalah kristal yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Magma mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut dilakukan di Pulau Sumatera, Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi ini antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Samawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Hutan mangrove. Hutan mangrove adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. Padang lamun. Lamun adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka pasang surut dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Terumbu karang. Terumbu karang adalah bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang, batu, dan alga berkapur. Ekoregion laut Indonesia. Ekoregion laut wilayah adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna, Selat Karimata. Potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendatangkan devisa. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan kerja. Di lingkungan negara-negara ASEAN, peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Potensi pariwisata Indonesia diantaranya wisata alam, budaya, dan buatan. Wisata alam. Wisata alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Hal ini terdapat baik di wilayah perairan laut maupun daratan. Wisata budaya. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa. Wisata buatan. Wisata buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata MICA atau Matching Incentive Conventions, wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contohnya objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman bertaman, fasilitas peristirahatan terpadu atau integratif resort, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
88 kawasan strategis pariwisata nasional KSPN yang tersebar di 50 DPN. Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama peristiwa atau memiliki potensi untuk mengembangkan peristiwa nasional. C. Analisis mengenal dampak lingkungan AMDAL dalam pembangunan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang multisektor, bidang kehutanan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang pertahanan, bidang perhubungan, bidang pertahanan, bidang teknologi satelit. Jenis rencana usaha atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Bidang energi dan sumber daya mineral, bidang ketenaga nukliran, bidang perikanan dan kelautan, bidang pengolahan limbah, bidang perumahan, bidang pertanian. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. 1. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan. 2. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha atau kegiatan. 3. Saran, masukan, serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan. 4. Perakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan kegiatan tersebut dilaksanakan. Dokumen AMDAL menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dokumen AMDAL memuat hal-hal berikut. 5. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. 6. Rencana pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup. D. Pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Ada 5 prinsip utama pembangunan berkelanjutan, yaitu sebagai berikut. Prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip penjagaan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman, prinsip internalisasi biaya lingkungan, dan mekanisme insentif. Strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan dituang dalam Agenda Nomor 21 Indonesia. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalamnya mencakup hal-hal berikut. Pelayanan masyarakat di bidang pengetasan kaum miskin, perubahan pola konsumsi, dinamisasi kependudukan, pengelolaan dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan pemukiman, dan sistem perdagangan global, instrumen ekonomi serta nerca ekonomi dan lingkungan terpadu. Pengelola limbah yang meliputi perlindungan atmosfer, pengelolaan bahan kimia beracun, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah radioaktif, serta pengelolaan limbah padat dan cair. Pengelolaan sumber daya tanah yang memuat penatagunaan sumber daya tanah, pengelolaan hutan, serta pengembangan pertanian di desaan, dan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya alam yang mengutamakan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, serta pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Pemanfaatan lingkungan untuk
pembangunan berkelanjutan antara lain dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. 1. Pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan. 2. Penjagaan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. Pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar. 5. Efisiensi dan konservasi energi. 6. Pengelolaan sumber sampah domestik.